Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Mas Rifki, kalau bicara cara untuk mencapai target, katakanlah pemerintahan Jokowi yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 7%. Dengan hilirisasi yang dilakukan sekarang, itu apakah memang bisa mencapai itu atau tidak? Most likely enggak. Kita kalau lihat dari banyak negara lain yang berhasil melakukan industrialisasi, ini kebanyakan nggak cukup hanya mengandalkan satu sektor aja. Apalagi kalau kita misalnya hanya mengandalkan nikel aja. Contoh dari kondisi historis ini menunjukkan bahwa banyak negara yang mengandalkan satu komoditas, waktu komoditas tersebut sudah tidak menjadi primadona di pasar global, tentu pertumbuhan ekonominya juga jadi stagnan. Jadi Ya. sebagai langkah awal kita oke untuk mendorong hilirisasi dari nikel, tapi kemudian ini harus ditopang oleh industrial policy yang menyentuh berbagai sektor. Ya, industri itu menjadi masalah Mas Rifki karena sudah ada industri 4.0, saya tidak tahu sudah seri berapa lagi sekarang. Tapi kan kenyataannya adalah dalam sektor industri kita masih lemah. Industri dasar saja masih banyak kita kurang, apalagi industri di tengah dan di hilir yang high tech. Pertanyaannya, kalau Indonesia seperti sekarang terus, bisa tidak kemudian 2045 katanya Indonesia akan masuk ke negara high income country tercapai? Oke, kalau kita bicara kondisi sekarang, berarti kondisi sekarang itu adalah kondisi di mana share dari manufaktur kita terus menurun. Ya. Kondisi sekarang menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur ini juga terus melambat. Artinya kalau kita bicara dengan kondisi sekarang, tentu tidak mungkin kita mencapai Indonesia Emas 2045. Masih banyak yang perlu dilakukan. Dan salah satu indikator yang menunjukkan apakah kita progressing atau justru mengalami kemunduran adalah dari share sektor manufaktur tadi. Gitu. Bisa nggak kita meningkatkan share sektor manufaktur di masa mendatang? Baik, Mas Rifki, pertanyaan terakhir. Ini juga banyak orang yang ingin tahu. Kalau LPMUI melihat tahun ini, apakah ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5%? Katakanlah di last round ini bisa sampai 7% seperti janji Presiden Jokowi, atau ya kurang lebih akan seperti tahun 2023? Proyeksi kita terakhir sih kita menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 itu masih akan berada di kisaran 5,0 sampai 5,1. Jadi nampaknya sih nggak akan kita bisa mencapai 6 atau 7% dalam setahun. Jadi memang kalau kita bicara 6-7% itu kita bicara time horizon 5-10 tahun kalau kita melakukan semuanya dengan benar dan strategis gitu. Tapi nampaknya di tahun 2024 kita masih melihat pertumbuhan kita masih di level business as usual, yaitu di kisaran 5%. Oke, kita harap apa yang kita bicarakan ini juga berguna bagi para pemirsa. Terima kasih peneliti LPMUI, Teguh Rifki sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Rifki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.